Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idris Putra dan di kesempatan kali ini ya, saya ingin ngebahas tentang hal-hal yang lagi common, yang lagi happening terjadi di banyak perusahaan, banyak organisasi, yaitu terkait problematika Gen Z. Waduh, oke. Terutama terkait dengan komunikasi ya, karena beberapa perusahaan yang saya training itu saat ini memang mayoritas punya masalah komunikasi dengan anak-anak zaman sekarang. Oke, seperti apa ini dan solusinya gimana? Ya, oke. Silakan simak video ini sampai habis. Jadi, problem komunikasi anak Gen Z itu ternyata faktanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, saya ingin ngasih ide aja dulu tentang stereotip atau stigma, ya, label-label terhadap Gen Z ini. Walaupun memang banyak pelabelan yang negatif ya, yang mereka tuh cenderung lebih malas, ya, mereka tuh cenderung rentan ya, maksudnya rentan itu dia nggak nggak punya kemampuan untuk menjadi tangguh dalam pekerjaan, resiliensinya tuh kurang gitu, dan juga terlebih lagi di komunikasinya, ini cukup menjadi tantangan banget. Dan kenapa saya tadi mengatakan bahwa ini dialami oleh seluruh dunia gitu. Karena memang saya udah baca cukup banyak artikel ya, dan beberapanya ini ya saya tunjukkan. Cerita pekerja Gen Z dipecat karena gunakan bahasa kasual di kantor. Mengapa tidak semua perusahaan bisa menoleransi? Satu. Ini di Indonesia nih. Nah, ini di luar nih. Bridging the disconnect between Gen Z and management, ya, menjembatani ketidaknyambungan antara Gen Z dan juga manajemen. Dan di sini kita bisa melihat beberapa generasi itu juga di artikel ini ya, beberapa generasi itu punya hambatan dalam berkomunikasi, terutama Gen Z. Terus yang berikutnya, tidak semua karyawan itu memberikan toleransi terhadap gaya bahasanya Gen Z gitu, yang cenderung ringkas singkat gitu kan. Dan ini yang terakhir, the Gen Z communication crisis. Jadi memang cukup banyak ya, dan bagi saya pribadi ini cukup memprihatinkan gitu. Karena bagaimanapun juga komunikasi itu memegang peranan yang penting banget ya dalam keberlangsungan suatu organisasi, suatu perusahaan, dan tercapainya suatu goal, visi misi di perusahaan pun juga melibatkan komunikasi di dalamnya. Jadi ketika ada masalah komunikasi, maka akan ada banyak hal buruk yang bakal terjadi. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya adalah, ini kalau dari opini saya pribadi, teman-teman, solusinya cuma satu, yaitu belajar berkomunikasi. Nah, tantangannya adalah, banyak anak sekarang itu ngerasa kayak, buat apa sih belajar komunikasi, toh setiap hari kita juga berkomunikasi, tiap hari aku juga ngobrol sama orang-orang, gitu. Terus, aku kan bukan mahasiswa fakultas komunikasi, ngapain harus belajar komunikasi, gitu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak masalah dalam perusahaan itu terjadi gara-gara komunikasi? Ya. Berapa banyak target yang tidak tercapai gara-gara komunikasi? Berapa banyak permasalahan yang muncul ya antar sesama pegawai, sesama karyawan, atau mungkin karyawan dengan pimpinannya, itu karena masalah komunikasi. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, komunikasi memegang peranan yang penting banget dalam keberlangsungan suatu perusahaan ataupun organisasi. Jadi, buat teman-teman, ini saran ya, teman-teman yang di top manajemen atau mungkin di HR-nya, itu
tidak ada pilihan lain selain untuk membekali anak-anak zaman sekarang itu dengan pelatihan atau mungkin pendampingan tentang komunikasi yang efektif. Tapi bukan hanya sekedar yang teoritis ya, kayak komunikasi itu antara sender dengan receiver itu harus seperti ini. Enggak, bukan yang seperti itu yang diinginkan anak zaman sekarang. Bahkan untuk mendesain pelatihan yang sesuai untuk zaman anak sekarang itu punya ciri khas gini ya. Ini dari pengalaman saya pribadi ketika saya bawain training-training di perusahaan gitu. Jadi trainingnya ringkas, singkat aja, tapi aplikatif dan ngena. Ini yang menjadi kunci pentingnya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu memang ada kecenderungan, nggak semuanya ya, itu memang cukup malas untuk belajar. Jadi bagaimana manajemen ya memfasilitasi proses belajar ini yang nggak terlalu panjang, tapi berkesinambungan, terus-menerus. Yang ringkas-ringkas, misal 2-4 jam, tapi materi yang dibahas itu yang benar-benar aplikatif yang bisa dipakai langsung dalam pekerjaan keseharian mereka. Materi-materi yang bisa ngebantu mereka untuk meningkatkan komunikasinya dalam pekerjaan. Semisal, bagaimana cara mengkomunikasikan ide, gagasan kepada pimpinan. Karena saya juga sangat banyak ya nemuin problem anak-anak sekarang itu merasa enggan berkomunikasi dengan pimpinan yang usianya di atasnya karena nggak tahu cara ngomongnya, bingung mau ngomong apa, nanti kalau kesinggung gimana. Maka pelatihan-pelatihan yang bertemakan komunikasi itu penting untuk disajikan, untuk diberikan kepada teman-teman yang masih di Gen Z, di usia Gen Z ini ya. Jadi, kalau saya pribadi beropini lagi, nggak ada pilihan lain selain membekali mereka dengan kemampuan komunikasi yang efektif, baik itu training, entah itu mereka belajar secara mandiri, ya. Karena kalau untuk proses belajar saat ini udah gampang banget ya, nggak kayak dulu ada banyak platform pembelajaran yang macam-macam, ada banyak banget, mau dari dalam negeri, dari luar negeri ya, yang menyajikan pelatihan-pelatihan ringkas tapi berdampak gitu, atau mungkin mendatangkan external trainer gitu kan, untuk memberikan training di perusahaan sehingga yang sebelumnya ada gap antara atau problem dalam komunikasinya itu bisa terbantukan. Oke, jadi ini yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight dan jangan terus-terusan dipikirkan masalahnya, tapi cari solusi yang terbaik. Ya, saya Idrus Putra. Insya Allah kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.